Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi fi darini minal aminin. Warabi'u, adapun yang keempat. Warabi'u, adapun ilmu lebih mulia dibandingkan harta. Yang empat ini dari segi apa? Itulah yang khusu tidak akan mengurangi, tidak akan berkurang. Itulah yang khusu tidak akan berkurang apa ilmu bil badli, bila mana diberikan atau diamalkan. Bibadli, bila mana ilmu itu diberikan. Wal infaqi, dan dimanfaatkan, diinfakkan. Wa infaqi, dan diinfakkan atau diamalkan. Bal yazidu, akan tetapi bakal nambah. Bal yazidu, akan tetapi akan nambah. Bihima, sebab ilmu yang diamalkan. Bal yazidu, akan tetapi akan bertambah bihima, sebab ilmu yang diamalkan. Wal malu, adapun harta. Wal malu, dan adapun harta itu yang khusu akan berkurang. Itu yang khusu akan berkurang bihima, apabila diberikan atau diberikan, bila atau dinafakohkan. Ya. Jadi kemuliaan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ilmu itu di atas segala-galanya, bahkan kalau dibandingkan dengan harta, maka ilmu itu di atas, masih di atas. Apa kemuliaannya yang keempat? Bahwa la yang kusul ilmu bil badli wal infaqi, bahwa di antara kemuliaan ilmu itu tidak akan berkurang para hadirin, bila mana ilmu itu diamalkan, diberikan kepada orang atau kepada makhluk Allah sekalipun. Bal yazidu bihima, akan tetapi ketika semakin banyak kita amalkan, semakin banyak kita ajarkan kepada orang lain, itu bukan malah habis ilmu itu, malah semakin bertambah dan bertambah. Beda dengan harta. Gina punya harta 1 miliar, amin gitu. Ketika hartanya itu, warisannya itu 1 miliar,
tidak dibelanjakan dengan foya-foya, beli misalkan mobil, rumah, habis. Dan itu tidak akan bertambah. Bisa bertambah harta itu bila mana harta itu disodakokan, ya, disodakokan, bukan diinfakkan untuk beli kebutuhan kita, beli mobil, beli kendaraan, beli apa, rumah dan sebagainya. Kalau harta pengen bertambah, maka kata Rasul apa? Mana kosomalun min sodakotin. Nah, tidak akan pernah berkurang harta yang disodakokan, bal yazdad akan tetapi akan malah semakin bertambah dan bertambah. Itu bila mana harta yang disodakokan. Nah, ilmu beda, semakin diamalkan, semakin kita beri kepada misalkan kepada orang, kepada sesama, kepada adik kelas kita. Nah, ini yang dirasakan Ustaz seperti ini. Dulu Ustaz belum pernah, nggak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa. Kenapa? Karena setiap hari Ustaz ngaji. Dulu nggak bisa ngomong di depan umum, sekarang bisa. Kenapa? Karena biasa. Wawasannya karena dituntut untuk bisa bagaimana supaya menjelaskan dengan baik, menjelaskan ilmu dengan bagaimana supaya mudah dicerna. Itu digali, akhirnya ada upaya untuk bisa supaya membenarkan diri, supaya bagaimana supaya ilmu kita yang kita peroleh ini berkembang. Ya, ketika semakin diamalkan, semakin diajarkan kepada seseorang, bukan malah habis itu ilmu, tetapi akan bertambah. Itu adalah salah satu kemuliaan yang oleh Allah berikan. Paham ya? Jadi syaratnya jangan pelit-pelit ilmu. Amnu bisa bahasa alif-alif, bisa misalkan baca Quran, ya, ikro-ikroan, ada anak kecil yang bacaan Qurannya belum baik benar, ajarkan. Ya, ada misalkan yang salah dalam ngajinya, ajarkan. Jangan pelit ilmu, insya Allah itu adalah berkahnya sendiri. Itu diantaranya la yang kusul ilmu bil badli wal infaki. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, wal khamisu, dan adapun yang kelima itu anna sahibal ilmi, anna sahibal ilmi, sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu. Anna sahibal ilmi, adapun itu anna sahibal ilmi, sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu itu la yamutu, tidak akan pernah mati. Itu la yamutu, tidak akan pernah mati, wala yanqatiu, dan tidak akan pernah terputus. Wala yanqatiu, dan tidak pernah akan terputus apa amaluhu, amalnya sahibal ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Itu wa ma'ahu, dan bersamaan dengan sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Amaluhu, adapun amalnya sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, abadan selamanya. Tuh, abadan selamanya. Orang yang mempunyai ilmu itu tidak akan pernah mati. Kan kita tahu kan, manusia mati meninggalkan ilmu. Manusia mati peribahasa. Manusia mati meninggalkan nama, ya, meninggalkan. Nah, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan taringnya. Lah manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Tah orang yang pernah yang berilmu mah
walaupun dirinya sudah meninggal dunia, itu akan tetap dikenang. Orang berilmu itu layamu itu tidak akan pernah mati, walaupun dirinya, jiwanya sudah meninggal dunia. Antum coba, nah kita jangan jauh-jauh kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi asa-asa deket, setiap saat, setiap detik kita bicarakan. Kita berapa ribu ratus tahun, abad tahun yang lalu. Dan jangan jauh-jauh ke para nabi, para sholafus soleh, ya, di Indonesia, orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di pulau di Nusantara ini siapa? Ya, kita kenal yaitu yang pertama kali menyebarkan agama Islam yaitu para wali songo. Kalau antum misalkan yang Nahdiyin, biasanya ada tradisi yang namanya zarah. Itu makam-makam wali songo. Orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, di bumi Indonesia, ya, itu sampai sekarang ilmunya, makamnya itu ada, bisa memberikan kemanfaatan bagi yang hidup. Kenapa? Karena dijarahi 24 jam tidak pernah sepi para santri. Paham? Itu tidak akan pernah. Ya, yang kita kaji Imam Al-Ghazali ini, yang kitabnya kita kaji Minhajul Muta'alimin, sampai sekarang, sampai detik ini kitabnya kita kaji. Orangnya sudah meninggal, karangannya masih dikenang. Berarti ini menandakan orang yang berilmu la yamutu abadan, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Walaupun jasadnya masih hidup, tapi keilmuannya masih dirasakan kemanfaatannya. Maka jadilah orang-orang lah, kalau orang yang bodoh walaupun dirinya itu sudah masih hidup, jumeneng, kuat, masih kuat geragas, itu pada hakikatnya mayit hidup, itu la yamutu wala yahya. Itu orang bodoh. Paham? Orang bodoh itu walaupun jiwanya pada kenyataannya itu dia masih hidup, tapi pada hakikatnya dirinya itu sudah mati. Kenapa? Karena tidak ada memberikan kemanfaatan. Makanya hayu la yamutu. Kalau misalkan kita pengen selamanya hidup, maka jadilah orang-orang yang berilmu. Dikenang, makanya ada namanya haul. Nah di modern itu tidak dikenalkan seperti itu sih. Jadi angel, kita Ustaz ngejelasin juga angel. Ya, makanya sering-sering Ustaz ngikut Ustaz, ya, biar kalian lebih paham wawasannya. Wala yaqutu, dan orang yang berilmu tidak akan pernah putus amaluhu, amalnya, walaupun dirinya sudah meninggal dunia, amalnya itu tidak akan pernah terputus ila yaumil qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamat, walaupun dirinya sudah meninggal dunia. Kan kita tahu orang yang sudah meninggal dunia sekarang ini yang ada di makam-makam, di makbaroh, di kuburan-kuburan umum, ini pada sejatinya itu lagi nunggu datangnya hari kiamat. Termasuk kita juga, jadwalnya kapan? Sekarangkah, besokkah, atau besok lusakah? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Orang-orang yang berilmu mah selama dia amalkan ilmunya, amalnya itu tidak akan pernah putus. Idza mata, kata Rasul, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bi thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yantafahu bi aw waladan sholihat ulah. Paham? Itu 3 kita amal, udah dijelaskan di KMI kan. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus walaupun jiwa raganya sudah berpisah, alias isdet, alias modar misalkan.
itu amalnya tetap ngalir. Apa? Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat. Tuh. Sampai kapan amalnya itu tidak akan tertebus? Abadan, selama-lamanya. Ini janji Allah. Wa sahibul mali, dan adapun orang yang mempunyai harta, berbeda dengan orang yang mempunyai harta apa? Itu yamutu, akan mati. Itu yamutu, akan mati. Siapa? Sahibul mali, orang yang mempunyai harta. Wa yanqati'u, dan akan terputus apa? Amaluhu, amalnya sahibul mali akan terputus, akan mati dan akan terputus amalnya. Wa yabqa, dan akan tetap ada apa? Malu, hartanya, li ghairihi, dari selain daripada, li ghairihi, dari selain daripada orang yang mempunyai harta. Hartanya akan ditinggal, tidak akan pernah. Lasad, bagaimana kalau hartanya supaya bisa jadikan amal? Sodakokeun. Nah, makanya ada kan di antara 3 amalan yang tidak akan pernah terputus itu salah satunya bukan ilmu saja, tapi sedekah jariyah lah. Kalau pengen misalkan kita dititipin oleh Allah punya harta yang melimpah, maka bagaimana supaya harta ini bisa diambil, bisa bisa jadi ladang amal? Sedekahkeun. Sedekahkan. Jangan dikekewek baik. Jangan diselimutin terus, sehingga apa? Ketika habis baru nyesel. Paham tidak? Paham tidak? Nah, ini salah satu manaqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Itu informasi yang disampaikan oleh Rasul. Makanya ngaji itu dengan ilmu. Biar apa? Biar kita itu jelas ini teh sah apa tidak. Kita ibadah itu harus dengan ilmu. Biar kita itu tidak mang-mang, ini teh benar-benar aturan Islam atau tidak, ini ada dasarnya atau tidak. Ini makanya kita manfaatnya ngaji. Ini yang keberapa? 5. Nah, jadi orang yang berilmu itu tidak akan pernah mati. Wasadisu, dan adapun yang ke nomor 6. Wasadisu, dan adapun yang nomor 6 itu anna sahibal ilmi, sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu. Anna sahibal ilmi, sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu itulah yu'adzabu, tidak akan pernah disiksa. Itulah yu'adzabu, tidak akan pernah disiksa fil qabri, di dalam kuburan. Ya, orang yang berilmu tidak akan pernah disiksa oleh Allah di dalam kuburan. Wala yabla, dan tidak pernah akan kehausan ketika di padang mahsyar, ketika di mana ketika tidak ada pertolongan, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lah. Ya, ketika kehausan orang-orang yang berilmu mah tidak akan pernah kehausan. Masya Allah, begitu luar biasa. Kalau berbicara ilmu mah 7 peting mal angges-angges. Ya, percaya, wasilah banyak ini. Wa anna sahibal mali, dan adapun orang yang mempunyai harta. Wa anna sahibal mali, dan adapun orang yang mempunyai harta itu yu'adzabu, akan disiksa. Oh, ayo puas dah. Itu yu'adzabu, akan disiksa apa sahibal mali fil qabri, di dalam kuburan. Fil qabri, di dalam kuburan. Wa yabla, dan akan merasa kehausan. Nah, ini orang yang apalagi yang punya hartanya itu menjadikan tuannya, hartanya menjadi hubud dunia kesananya. Masya Allah. Di zaman Kanjeng Nabi sudah banyak. Ada orang yang namanya siapa, Ustaz lupa lagi. Nah, intinya mah ada sahabat yang minta kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan aku, saya sudah nggak kuat lagi miskin. Kata Rasul, sabar. Di tahun yang kedua akhirnya apa? Ini datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, saya nggak kuat lagi, saya sudah nggak kuat dengan kemiskinan ini ya Rasul.
boro-boro ceker naon boro-boro cukur udud ceker dahar wage eueuh misalkan eta teh cek Rasul teh di tahun kedua ya kata Rasul sabar akhirnya di tahun yang ketiga udah kinsan ya Rasul saya sudah gak kuat lagi ya Rasul tolong doakan aku saya gak kuat lagi sudah hidup melarat ini ya tolong doakan aku saya gak kuat lagi udah tidak ada kata dispensasi sabar udah lah akhirnya apa protes ke kanjeng Nabi ini sahabat protes karena saking gak kuatnya menerima kemiskinan akhirnya disuruh sabar nggak kuat nggak nerima akhirnya apa langsung nuntut kepada kanjeng Nabi akhirnya kanjeng Nabi langsung berdoa ya Rasul ya Rabb ya, kepada Allah dijabah doanya kanjeng Nabi akhirnya sahabat ini ya tadinya soleh taat nurut kepada kanjeng Nabi sering ngaji dengan kanjeng Nabi sering berjamaah 5 waktu bersama kanjeng Nabi tapi tiba-tiba di tahun kedua pertama kedua sampai ketiga nggak kuat pokoknya mah titik saya pengen merubah nasib nggak jadi melarat saja tolong pokoknya mah tidak mau tahu bahasanya kasar banget tidak mau tahu ya Rasul saya pokoknya mah pengen kaya akhirnya kanjeng Nabi sudah dinasihatin kanjeng Nabi sabar heula sabar ketiga kali mah nggak ada sabar akhirnya kanjeng Nabi berdoa diijabah oleh kanjeng Nabi doanya akhirnya sahabat itu ada yang ngasih kambing kambing satu pasang satu laki-laki satu perempuan wedus oleh satu sahabat yang kaya raya dititipkan nah sok kamu kelola ternyata doanya Rasulullah diijabah dikabul oleh Allah sehingga kambing yang tadinya 2 ini beranak pinak menjadi banyak sekali dan anaknya itu nggak umum yang lain mah biasa 1, 2 ini mah langsung 10 sekali ngambing itu 10 jadi cepat jadi dalam jangka 1 tahun 2 tahun ini bisa 1 tahun 6 bulan ini biasanya makan 6 kali ngajuru 1 kali ngajuru ini 6 bulan bisa 3 kali ngajuru saking saktinya itu kambingnya pokoknya dalam 1 tahun itu bisa banyak ini sahabat yang tadi kata Rasul teh ternyata diperhatikan Ustaz nanti lihat namanya lupa lagi sahabat namanya apa ini teh tadinya taat kepada kanjeng Nabi ketika minta kepada kanjeng Nabi minta kaya akhirnya dikabul oleh Allah Rasulullah dikodoain dikabul jadi kaya yang tadinya mah sering berjamaah dengan kanjeng Nabi karena tadi teh sekarang punya kesibukan ngurus gembala kambing dan kambingnya nggak sedikit yaitu banyak sehingga waktunya habis dengan ngurus kambing itu sendiri akhirnya ditanya oleh Rasulullah tuh mana si sahabat ini si fulan ini sahabat ini kata sahabat itu lagi ngurusin kambing akhirnya saking karena banyak diusir yang tadinya 5 waktu akhirnya cuma 3 waktu baru jamaahnya baru mungkin yang bisanya maghrib sama isya doang sama subuh mungkin duhur asarnya hangus dengan lewat karena ngurusin kambing itu karena semakin banyak karena nernaknya itu di lingkungan pemukiman warga akhirnya warga banyak protes ini si kambing ini sahabat ini yang tadinya minta doa kepada Rasulullah ini tolong jangan ngembalanya jangan di pemukiman dah di ujung kampung saja sana biar bebas akhirnya jauh dengan pemukiman jauh dengan Rasulullah sehingga yang tadinya sholat berjamaah 3 waktu karena jauh itu jadi 1 waktu dengan Rasulullah karena semakin banyak kambingnya semakin banyak yang kegembalaannya pengurusannya sementara dia sendirian
Akhirnya apa? Lah ini akhirnya yang tadi 5 waktu, sisa 1 waktu sholat berjamaah dengan Rasulullah, sampai sholat Jumat saja ditinggalkan. Tuh. Ketika Rasulullah sudah selesai, itu dengan urusannya. Tak itu jangan sampai hubudunnya, tak jangan sampai seperti itu. Kata Rasulullah, sabar. Akhirnya dikasih rahmat oleh Allah yang luar biasa, gak kuat, sehingga apa? Tidak kuat dengan tantangan godaan yang diberikan oleh Allah. Itu ujian juga. Dia masih taat apa tidak, masih berjamaah apa tidak ketika dia meminta apa yang dia harapkan. Itu seperti itu. Itu sahabat di zaman Rasulullah ada. Sampai apa? Ketika Rasulullah wafat pun, ini cikal bakal adanya zakat ini awalnya. Cikal bakal adanya syariat tentang zakat ini awalnya ini sahabat ini. Akhirnya sampai sholat Jumat saja yang seminggu sekali ditinggalkan itu oleh sahabat itu. Naudzubillah, akhirnya apa? Akhirnya sahabat Umar Kanjeng Nabi ngutus sama sahabat Umar, wahai sahabat Umar, tolong mintakan zakat tuh ke sahabat itu. Ini sudah masuk nisabnya zakat. Akhirnya diminta. Apa yang dikatakan ketika sahabat-sahabat Umar datang ke sana, apa yang ketika meminta zakatnya, untuk zakat kambingnya, sahabat ini yang tadi minta doa kepada Rasulullah, minta kaya, apa? Kok Islam itu minta-minta ya? Malah ngina. Tuh. Seharusnya mah ketika ini pada dasarnya ini ya, karena apa? Tadi ya lupa diri. Padahal yang meminta ini Rasulullah. Dan ini memang sudah tercantum dalam aturan agama Islam. Kalau orang yang sudah mencapai nisabnya zakat, ya, untuk diperkeluarkan zakatnya, maka dikeluarkanlah. Tapi yang malah timbal baliknya apa? Timbal baliknya, kok Islam itu minta-minta ya? Malah ngecek, menghina agama Islam. Sholat 5 waktu tinggal, sholat Jumat tinggal, Rasulullah minta zakat haknya umat Islam pun ditolak. Nah, ini berarti sahabat ini kira-kira baik apa tidak? Sahabat ini kira baik apa tidak? Tidak. Awalnya minta supaya kaya, pas diberikan kekayaan malah lupa diri. Makanya seperti itu. Harta mah. Tuh, wa anna sahibal mali yu'addabu, orang yang mempunyai harta itu berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu la yu'addabu, tidak akan pernah disiksa di dalam kuburnya dan tidak pernah kehausan. Tetapi orang yang punya harta dan hartanya itu menjadikan tuannya, maka dia akan disiksa di dalam kubur. Apalagi kalau yang orang-orang ada khusus keterangan tentang orang yang punya harta, kemudian hartanya tidak dizakati. Maka nanti dalam kubur itu, dalam keterangan ada namanya akan ditemenin oleh ular yang namanya ular sujaul akro. Nah, ini yang sudah punya harta, yang sudah wajib zakat, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka dalam keterangan ada nanti di dalam kubur akan disiksa oleh Allah dan akan ditemani oleh namanya ularnya nama sujaul akro, yang kepalanya ada 7 tuh ya, namanya ular sujaul akro. Ini khusus menyiksa bagi orang-orang, bagi umat Islam yang tidak dititipi oleh Allah harta yang melimpah, yang sudah masuk zakat, kemudian zakatnya itu tidak dikeluarkan. Baik, awas, hati-hati. Maka bilang, kalau kamu punya orang tua yang kira-kira sudah mampu, ya, kemudian nggak dikeluarkan zakatnya, maka harus ingetin, jangan sampai disiksa ya oleh namanya sujaul akro. Wasabiu, dan adapun yang nomor 7, wasabiu, dan adapun yang nomor 7,
itu anna sahibal mali, sesungguhnya orang yang mempunyai harta itu yas'alu akan ditanya, itu yas'alu akan ditanya yaumal qiyamati pada hari kiamat, angkuli dirhami dari setiap dirhamnya. Tuh, orang yang mempunyai harta mah akan ditanya di hari kiamat dari setiap dirham, min ayyi aktasabaha, dari mana yang dihasilkan, min aina aktasabaha, dari mana-mana yang kau hasilkan, wa fiha, dan dari mana anfaqahu, yang kau infakkan, nafkahkan, wa yuhasabu, dan akan dihisab, wa yuhasabu, dan akan dihisab, alaihi, terhadap orang yang mempunyai harta. Wa anna sahibil ilmi, itu orang yang mempunyai harta mah nanti di hari kiamat itu akan akan ditanya, ya. Makanya yang paling cepat, ya, antrian itu yang pertama yang miskin, yang berilmu, yang berizin, udah itu paling cepat. Soalnya apa? Kalau yang miskin nggak bakal ditanya-tanya, ya, paling amalnya saja. Kalau orang yang kaya mah ditanya-tanya dari mana itu harta apa hasil kekayaannya, kemudian terus kemudian untuk apa saja, ada enggak hak-hak orang lain yang kau mau makan. Wah, pokoknya mau tetek bengek ditanyakan oleh malaikat. Wa anna sahibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu itu lahu, terhadap orang yang mempunyai ilmu, bi kulli mas'alatin, pada setiap masalahnya ilmu, darajatun, adapun beberapa derajat, wa kullu harfin, dan setiap huruf itu hasanatun, kebaikan, walikulli harfin, dan setiap huruf min hurufil qur'ani, dari setiap huruf-huruf daripada Al-Quran, asyaru hasanatin, adapun 10 beberapa kebaikan. In qara'a, apabila kamu membaca ala ghairi tuhurin, membaca Al-Quran dalam keadaan selain suci, wa in qara'a, dan apabila kamu membaca dalam keadaan suci, in kana fi ghairi sholat, walikulli harfin mithlu hasanatin, beda dengan orang yang mempunyai ilmu, beda dengan orang yang mempunyai ilmu. Kalau orang yang mempunyai ilmu itu oleh Allah akan diangkat derajatnya, bahkan saking diangkat derajatnya, orang yang membaca Al-Quran sekalipun satu huruf itu akan diganjar oleh Allah, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kalau misalkan dalam keadaan sholat, maka diganjar oleh Allah itu 50 kebaikan dalam satu huruf. Ini luar biasa, itu luar biasa. Hayo maka dekat bita, ya, itu diantara tentang kemuliaan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menuntut ilmu di pondok ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam mara bahaya yang ada di pondok ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.